Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tingkat 4B. Di sini kami dengan antusias akan mempersembahkan rancangan aplikasi pemantauan siklus menstruasi. Sebelum memulai, kita perkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Sebelumnya mohon izin saya absen terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk yang pertama ada Adelia Agustin, Hadir. ya. Yang kedua ada Andi Nanda, boleh ucapkan hadir. Hadir. Yang ketiga ada Aldi Rahmawan. Yang keempat ada Farida. Hadir. Yang kelima ada Anissa Febrianti. Hadir. Yang keenam ada Intan Anjizah Kusuma Dewi. Hadir moderator. Ya, yang ketujuh ada Asal Siti Amanah. Hadir. Yang kedelapan ada Kanisa Latifa. Hadir. Yang kesembilan ada Diva Kusuma Dewi. Hadir. Dan yang terakhir saya sendiri selaku moderator yaitu Muhammad Fikri Hudaya. Selanjutnya untuk pemateri pertama saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Menurut WHO tahun 2015, remaja merupakan individu yang mengalami pubertas di mana terjadi perubahan-perubahan dari kecil menuju masa dewasa. Masa remaja dicirikan dengan berubahnya bentuk fisik, psikolog, serta sudah matangnya reproduksi. Kementerian Kesehatan mengupayakan kebersihan pada saat menstruasi. Upaya ini dilakukan supaya remaja yang baru mengalami mens pertama kali dapat mengetahui serta memahami pentingnya untuk menjaga hygiene saat menstruasi, menurut Kemenkes tahun 2018. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk pemateri kedua saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Gangguan siklus menstruasi pada wanita biasanya berubah-ubah setiap bulannya sehingga dapat ketidakefektifan menstruasi. Gangguan yang timbul pun macam-macam. Bisa terjadi saat sebelum atau sesudah. Antara lain sindrom pramenstruasi, sindrom menstruasi hiperprem dan lain-lain. Penelitian menyatakan bahwa gangguan menstruasi yang paling umum teknologi adalah mesin atau peralatan elektronik secara luas. Teknologi bukan hanya mesin atau peralatan elektronik, tetapi termasuk proses sistem mekanisme pantauan manajemen ideal. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, memudahkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari masyarakat. Kemajuan teknologi menghasilkan
dari Ardi Rahmawan juga sama, sinyalnya kurang bagus. Saya persilahkan untuk pemateri keempat untuk, melanjutkan, presentasinya. Silakan dari Adni. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu masalah atau kekurangan pada sistem aplikasi. Yang pertama ada ketergantungan pada input data pengguna. Aplikasi ini memerlukan data yang konsisten dan akurat dari pengguna untuk memberikan prediksi yang tepat. Pengguna diharapkan mencatat berbagai informasi seperti tanggal menstruasi, tanda dan gejala fisik, serta perubahan suasana hati secara rutin dan konsisten. Apabila pengguna lupa atau tidak mencatat data secara lengkap, hal ini dapat memengaruhi kemampuan aplikasi dalam memberikan hasil yang akurat, sehingga aplikasi dapat memberikan prediksi yang meleset atau tidak relevan. Yang kedua, ada fitur premium yang berbayar. Meskipun versi gratis, aplikasi ini sudah menyediakan fungsi dasar, tetapi banyak fitur tambahan yang menarik hanya dapat diakses dengan berlangganan versi premium. Fitur premium ini mencakup analisis yang lebih mendalam tentang pola menstruasi, panduan gaya hidup, kesehatan berbasis bukti, serta pengguna premium juga mendapatkan saran yang lebih dipersonalisasi untuk membantu memahami kondisi kesehatan reproduksi mereka secara lebih detail. Selanjutnya, yang ketiga ada memadai untuk kondisi medis khusus. Aplikasi Flow dirancang untuk membantu melacak siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi secara umum. Tetapi aplikasi ini tidak selalu cuek tidak selalu cukup efek ovarium polikistik atau PCOS, gangguan hormonal, atau kelainan reproduksi lainnya. Dan yang keempat, keterbatasan diagnosis. Aplikasi Flow memiliki banyak fitur berguna untuk melacak siklus menstruasi. Yang dimasukkan oleh pengguna, serta memberikan prediksi mengenai siklus menstruasi dan masa subur, tetapi tidak dapat mendiagnosis atau mengidentifikasi masalah kesehatan yang lebih kompleks atau spesifik. Aplikasi Flow dapat berfungsi sebagai alat pendukung yang membantu memantau gejala atau siklus, tetapi untuk kondisi medis yang lebih kompleks, berkonsultasi dengan tenaga medis tetap diperlukan untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang lebih tepat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adni yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk pemateri kelima ada Adelia Agustin, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini ada yang kelima yaitu isu keamanan data ya. Aplikasi Pro mengklaim bahwa data pengguna dilindungi dengan kebijakan privasi yang ketat. Terdapat beberapa kekhawatiran mengenai keamanan dan privasi data pribadi, terutama data kesehatan yang sangat sensitif. Beberapa pengguna mungkin merasa cemas tentang bagaimana informasi pribadi mereka seperti tanggal menstruasi, gejala kesehatan, dan data terkait kehamilan. Hal tersebut digunakan atau dibagikan oleh aplikasi kepada pihak ketiga. Dan yang keenam yaitu kurangnya personalisasi untuk faktor eksternal, keterbatasan dalam mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan kesehatan reproduksi secara lebih profesional, meskipun Plum memberikan prediksi berdasarkan data yang dimasukkan menggunakan aplikasi ini tidak selalu dapat mengenai atau memperhitungkan pengaruh dari faktor eksternal yang signifikan. Meskipun aplikasi ini sangat bermanfaat dalam melacak siklus menstruasi yang teratur. Penggunaan yang menghadapi kondisi atau situasi yang tidak biasa mungkin merasa bahwa aplikasi ini kurang memberi gambaran yang
tepat mengenai keadaan kesehatan mereka. Baik, terima kasih moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Adelia Agustin yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk pemateri ke-6 nih ada Kanisa Latifah. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya terkait tujuan perancangan sistem. Perancangan sistem aplikasi pemantauan siklus menstruasi ini bertujuan untuk membantu wanita melacak siklus menstruasi mereka dan mendapatkan prediksi tanggal menstruasi, ovulasi, dan masa subur, serta untuk meningkatkan akurasi prediksi siklus yang tidak teratur, menambahkan fitur gratis yang lebih lengkap, meningkatkan personalisasi kesehatan khusus, memperkuat keamanan dan privasi data, lalu menambahkan fitur untuk mengakomodasi pengaruh faktor eksternal lainnya. Next. Lalu ada gambaran umum sistem. Nah, dari hasil analisis yang telah dilakukan, penulis merencanakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi pemantauan siklus menstruasi dengan tujuan utama mendeteksi masalah yang terjadi pada siklus menstruasi. Aplikasi ini akan diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan, menciptakan suatu solusi yang memungkinkan seluruh wanita untuk secara mudah mengecek siklus menstruasi di mana saja serta mengetahui terkait gangguan apa saja yang terjadi pada siklus menstruasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kanisa Latifah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk pemateri ke-7 ada Farida. Saya persilakan untuk Farida untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator. Izin untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Nah, di sini yaitu ada data flow diagram. Nah, data flow diagram adalah data yang menggambarkan alur dari data yang terdiri dari subdata itu sendiri. Nah, untuk data yang pertama di sini ada user. Nah, untuk user ini yang pertama ada persetujuan privasi dan ketentuan pengguna. Selanjutnya ada login dan registrasi. Selanjutnya ada menginput data dan masukkan keluhan. Selanjutnya ada data terverifikasi dan yang terakhir ada persetujuan menggunakan aplikasi. Nah, untuk user ini nanti mendeteksi status dari menstruasi. Nah, dan berhubungan juga kepada aplikasi pemantauan siklus menstruasi atau yang kita pakai yaitu yang bernama Flow. Nah, selanjutnya untuk aplikasi pemantauan siklus ini nanti berhubungan kepada admin yang di dalamnya yaitu akan mengantarkan data aplikasi dan juga data pengguna. Next. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya di sini ada tabel relation diagram, yaitu bentuk pengembangan dari masing-masing data. Nah, yang pertama, kita dapat lihat untuk datanya ini terdapat data yang pada kategori wanita. Nah, untuk data ini yang berisi ID, email, username, data diri, dan juga paspor. Nah, selanjutnya kita masuk ke data yang kedua yaitu admin. Nah, untuk admin ini di dalamnya berisi ide akses, username admin, dan juga password admin. Nah, yang terakhir kepada artikel. Nah, artikel ini berisi yang pertama terdapat ID artikel, judul artikel, kategori artikel, dan juga konteks artikel. Nah, dari ketiga data ini, mereka satu sama lain saling berhubungan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farida yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk pemateri ke-8 ada Intan Azizah Kusuma Dewi. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada kesimpulan penelitian. Untuk kesimpulannya yaitu distribusi teknologi menuntut bisnis untuk terus berinovasi dalam model bisnis, produk, dan cara beroperasi. Perusahaan yang tidak beradaptasi beresiko kehilangan pangsa pasar. Next. Selanjutnya di sini terdapat ERD atau Entity Diagram Relation. Nah, ini adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database. Untuk diagram ini tidak terlalu lengkap seperti diagram pada ERD yang sebelumnya. Nah, di sini terdapat entitas wanita dan user. Untuk atributnya yaitu di sini terdapat email, username, nama, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, dan password.
Selanjutnya mengarah ke artikel. Di sini dari user melihat ke artikel, untuk atributnya terdapat judul, konten, dan kategori. Lalu dari user ke pengelola, ke admin, untuk atributnya yaitu username dan password. Lalu dari artikel sendiri yaitu membuat ke admin dengan username dan password. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan Aziza Kusuma Dewi yang telah telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Dipa Kusuma Dewi selaku pemateri terakhir, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi Plo. Aplikasi Plo ini dimulai dari download aplikasi Plo, bisa di Play Store, kemudian dibuka aplikasinya. Kemudian nanti akan muncul layar privacy adalah prioritas. Di situ ada 3 poin ya. 3 poin menyetujui terkait dengan kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan. Apabila semuanya disetujui, maka bisa dilakukan terima semua, kemudian berikutnya. Selanjutnya, bagaimana Anda akan menggunakan Flow? Di situ ada 2 poin, yaitu untuk diri saya sendiri atau saya punya kode pasangan. Dipilih salah satu. Selanjutnya yaitu ada tahun berapa Anda lahir, itu bisa dipilih sesuai dengan lahir Anda. Kemudian, apa sasaran Anda? Di situ ada 8 poin ya, bisa dipilih salah satunya ataupun semua. Kemudian, bisa dilanjut ke mengapa Anda melacak siklus haid. Di situ ada 5 poin ya, bisa dipilih semua atau salah satunya. Kemudian, selanjutnya yaitu apa yang dapat kami bantu. Di situ ada 6 poin ya, bisa dipilih juga salah satu atau semuanya ya. Kemudian selanjutnya, apa yang dirasakan ketika menstruasi tiba. Nah, itu perasaan diri Anda sendiri ya, bisa dipilih salah satu atau beberapa juga. Selanjutnya yaitu waktu haid Anda normal. Di situ ada 3 poin, ya, tidak, saya tidak tahu, bisa dipilih salah satu. Kemudian selanjutnya yaitu catat haid untuk prediksi akurat. Bisa ditekan tombol yang tambahkan tanggal haid, kemudian akan muncul kapan periode haid terakhir Anda dimulai. Apabila lupa, bisa ditekan yang saya tidak ingat. Kemudian, apa KB yang digunakan jika ada? Jika ada bisa ditekan salah satunya, jika tidak ada bisa ditekan yang tidak ada. Selanjutnya, Anda mengalami kondisi kesehatan ini, di situ ada beberapa ya penyakit, bisa dipilih salah satu atau bisa dilewatkan ya. Kemudian, slide selanjutnya, apabila datanya sudah terisi semua, maka di situ ada notifikasi ya di setiap HP biasanya, ada izinkan Flow mengirim notifikasi kepada Anda. Di situ tujuannya yaitu untuk mengingatkan saja atau menginformasi. Kemudian, untuk slide selanjutnya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Di situ bisa ditekan ya, salah satu ataupun semuanya. Jika tidak ditekan juga, bisa ditekan tidak ada satupun. Kemudian, siklus haid berpengaruh terhadap tidur Anda. Di situ ada 3 poin ya, ya, tidak, dan tidak yakin. Bisa ditekan salah satunya atau bisa dilewatkan. Kemudian, slide selanjutnya, Anda mengalami gejala terkait siklus haid. Di situ ada beberapa poinnya, bisa dipilih salah satu juga ataupun beberapa. Kemudian, siklus haid berpengaruh terhadap kulit Anda, bisa dipilih. Kemudian terkait dengan diet juga sama ya, bisa dipilih, ada 3 poin.
Slide selanjutnya, ada siklus haid berpengaruh terhadap tingkat energi atau aktivitas Anda sama ya, ada 3 poin. Kemudian untuk ada yang ingin diubah tentang kehidupan seks Anda, bisa dipilih salah satunya atau beberapa, atau juga bisa dilewatkan. Kemudian untuk siklus haid berpengaruh terhadap semua aspek kesehatan mental Anda, bisa dipilih salah satunya. Jika tidak ada, bisa tekan tombol tidak ada atau melewatkan. Kemudian selanjutnya, di sini bisa dipilih ya untuk tinggi badannya sesuai dengan tinggi badan teman-teman ya. Kemudian berikutnya berat badan sama ya sesuai. Selanjutnya, slide selanjutnya, apabila semua datanya sudah terisi ya secara lengkap atau tadi ada yang dilewatkan juga, maka akan muncul saya akan menggunakan flow untuk meningkatkan hubungan terkait dengan menstruasi lebih dalam lagi, kemudian bisa ditekan terus logo flow untuk komitmennya, nanti akan ada muncul selamat datang di aplikasi Flow. Kemudian nanti tampilannya akan muncul seperti ini yang di gambar ketiga. Nanti bisa dipilih apabila cari yang diinginkan teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya mau login, bisa login ya. Bisa menggunakan Google, email, atau Facebook. Terus juga ada yang berbayar. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dipa Kusuma Dewi yang telah memaparkan materinya. Baik, semua sudah tersampaikan dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Maka dari itu, dengan aplikasi ini kami berharap dapat memberikan pemantauan yang lebih efektif dan terintegrasi terhadap siklus menstruasi. Baik, saya dicukupkan saja untuk penyampaian materi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.